Penandatanganan kontrak pembelian 6 fregat kelas Frame dan 2 fregat kelas Mistral pada 4 Juni 2021 antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Fincantieri memberikan kewajiban finansial senilai 4,1 miliar euro kepada Indonesia untuk dipenuhi. Sementara rencana Jakarta mengakuisisi 4 fregat kelas 30 FFM dari Tokyo mendorong Kementerian Pertahanan mengajukan alokasi pinjaman luar negeri atau PLN sebesar 2,7 miliar US dollar kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan Kementerian Keuangan. Apabila semua aspirasi kementerian yang pernah dipimpin oleh Jenderal Poniman ini terwujud, Indonesia akan mempunyai 10 fregat baru dan 2 fregat bekas pada akhir dekade ini. Secara kuantitas, pembelian fregat tersebut akan tercatat sebagai yang terbesar dalam sejarah pasca Orde Baru, karena Indonesia setelah 1998 terkenal hemat dalam mengakuisisi kapal perang tipe itu. Nasib kontrak akuisisi fregat kelas Frame dan Mistral kini sepenuhnya berada di tangan Menteri Keuangan. Apakah pada tahun fiskal 2022, Menteri Keuangan akan menerbitkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP untuk program tersebut akan kita ketahui pada 4 bulan pertama tahun depan. Menteri Pertahanan beberapa waktu lalu telah meminta tambahan 4 PSP kepada Menteri Keuangan, satu diantaranya untuk membiayai pembelian kapal fregat dari Italia. Rencana pengadaan fregat yang didesain dan dikembangkan bersama oleh Fincantieri dan Naval Group ini seolah menjadi pertaruhan kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam modernisasi kekuatan pertahanan hingga tahun 2024. Menyangkut rencana Indonesia mengimpor 4 fregat kelas 30 FFM dari Jepang, hingga kini masih dalam tahapan diskusi antar pihak-pihak terkait. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Kementerian Pertahanan sebelum dapat mewujudkan ambisi mengakuisisi fregat buatan Mitsubishi Heavy Industries itu. Tantangan pertama adalah pendanaan dari Kementerian Keuangan melalui penerbitan PSP. Sampai kini masih belum jelas apakah Lapangan Banteng akan menerbitkan PSP bagi fregat yang memiliki top speed 30 knot ini. Karena pada masa yang sama, Kementerian Pertahanan telah lebih dahulu meminta PSP untuk membawa pulang fregat-fregat asal Italia. Tantangan kedua adalah menyangkut harga. Mengutip sumber-sumber yang mengetahui diskusi dengan pihak Jepang, Jakarta masih keberatan dengan harga yang diajukan oleh Tokyo untuk fregat yang ditenagai oleh Rolls-Royce MT-30 gas turbin ini. Harga yang ditawarkan oleh Jepang dinilai terlalu mahal karena dengan harga yang lebih murah, Indonesia bisa mendapatkan fregat dengan kemampuan yang setara dengan 30 FFM. Peran Kedutaan Besar Jepang di Jakarta cukup signifikan dalam diskusi tentang penawaran fregat yang ditenagai pula oleh MAN 12V28 33D STC diesel engine ini, karena dalam masa pandemi, pihak Mitsubishi Heavy Industries tidak leluasa untuk datang ke Jakarta. Walaupun Tokyo mengiming-imingkan bantuan pembiayaan agar Jakarta mengakuisisi fregat buatannya, namun nampaknya Kementerian Pertahanan masih keberatan dengan harga yang disodorkan. Memperhatikan skala ekonomi industri pertahanan Jepang, secara umum memang harga senjata buatan negeri yang pernah dipimpin oleh Yasuhiro Nakasone memang lebih mahal dibandingkan dengan buatan Barat. Hal demikian karena sejak 1945, Jepang dilarang mengekspor senjata ke luar negeri sehingga senjata produksi Jepang hanya untuk konsumsi domestik saja. Walaupun dalam beberapa tahun terakhir, Tokyo telah melonggarkan kebijakan pembatasan ekspor senjata ke luar negeri, namun diprediksi masih butuh masa yang lama agar harga senjata asal Jepang kompetitif di pasar antar bangsa. Apabila Indonesia memutuskan membeli fregat kelas 30 FFM dari Jepang, dapat dipastikan Indonesia masih akan merasakan harga produk Jepang yang tidak kompetitif di pasar senjata. Kecuali apabila Indonesia mampu meyakinkan Jepang agar memberikan penawaran harga yang kompetitif untuk fregat ini. Sedangkan di sisi lain, Tokyo berkepentingan agar dapat meraih kontrak pengadaan fregat 30 FFM dari Jakarta. Sebab bila hal ini terwujud, maka akan menjadi momentum penting bagi Jepang dari relaksasi kebijakan ekspor senjata ke luar negeri. Sebagaimana nasib pembiayaan akuisisi Rafale yang akan tampak lebih jelas pada tahun anggaran 2022, nasib pembelian fregat kelas Frame dan 30 FFM nampaknya juga akan ditentukan pada tahun depan.
Penerbitan PSP oleh Menteri Keuangan adalah kunci dari pengadaan kedua fregat. Pertanyaannya, apakah alokasi PLN tidak akan overburden dengan dua tipe fregat sekaligus? Kita nantikan saja pada tahun depan yang merupakan tahun terakhir sebelum hiruk pikuk pemilu dimulai pada tahun 2023.